Kita ini akan pulang. Setiap kita akan berpindah. Di dunia saja kadang kita pindah tempat, pindah tugas, pindah domisili. Bukankah setiap perpindahan butuh bekal? Anda dari Jakarta datang ke Garut, bukankah butuh bekal? Butuh kendaraannya, butuh kecukupannya, butuh materinya. Dan satu saat kata Allah, dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat, kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya. Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan, menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing. Anda dari Indonesia ke Malaysia, apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak. Anda dari Indonesia ke Amerika, apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak. Belum tentu bisa digunakan. Mas sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia. Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah, tidak. Demi Allah saya katakan, banyak persoalan besar mengecil dan hilang ketika diadukkan di hamparan sejadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit persoalan kecil membesar dan menjadi rumit karena selalu mengedepankan harta benda, kedudukan, dan ego semata. Itu yang dicontohkan Nabi Ya'qub alaihissalam di surah Yusuf ayat 86 ketika beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibantu. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Orang-orang yang disiapkan oleh Allah tempat kembali di surga yang sangat luas, indah dan lapang. Dan ternyata amalan pertamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, bukan rajin zakat. Ternyata karena kelapangan hatinya yang mampu memaafkan dan menahan segala yang ia terima dengan cara yang tidak baik, tapi ia mampu merespon dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan satu jawaban dari doa yang kata orang mustahil, maka lakukanlah amalan-amalan yang menurut orang sulit untuk dilakukan. Itu rumus Quran di ayat ini. Jadi kalau sedang punya keinginan, kata orang nggak mungkin nih, kata orang nggak bisa, maka kerjakan amalan-amalan yang tidak banyak orang melakukannya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Ya, orang sedekah kaya ada, wajar. Anda kumpul-kumpul dapat 1.000 rupiah, sisihkan 200, dapat 10.000, sisihkan 2.000, Anda sedekahkan dan niatkan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jika benar itu dibutuhkan, Allah akan anugerahkan. Itu rumusnya. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikan. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1.000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah kau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat kau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu, aku berikan rezeki untuk membuat kau tentram. Maka dari 1.000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa, orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran
ayat 38 sampai 39.